Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam materi menulis surat. Sebelum kita menuju ke materi inti, silahkan melihat cuplikan video berikut ini. Tak rupa, tidak tak rupa. Cupla suang, suang yang tinggal lenter, mampu ketondong kuda, katum polerak lere sopong kuyo dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Yamko rombe yamko, I don't know why kombe. Beko yo mano pungo awe ade. Pinoki beko no kogom beko yo mano pungo awe ade. Sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla. Oh sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla jula sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla suwang enteng kalenter mampu ketondong kuda kampung kolera bere sik si batu manikam di parjoget sana mani gotam di mangangi-ngangi si mambang kajla si mambang kajla. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan video tersebut? Pasti bangga bukan dengan keragaman lagu daerah yang ada di Indonesia? Kira-kira lagu daerah tersebut berasal dari daerah mana saja ya? Apakah kira-kira murid-muridnya Bu Safira ini ada yang tahu? Apakah ada lagu daerah yang berasal dari daerah Surabaya dalam cuplikan video tersebut? Namun, di tengah maraknya perkembangan teknologi, lagu daerah juga semakin punah terdengar di telinga kita. Kalian, sebagai generasi muda bangsa, hendaknya bisa melestarikan lagu-lagu tersebut. Kalian juga bisa loh membuat surat dinas yang bertemakan pelestarian lagu daerah. Berikut Bu Safira akan memberikan contoh surat dinas yang bertema pelestarian lagu daerah. Setelah membaca surat dinas tersebut, lagu daerah Surabaya apa yang masih terdengar asing di telingamu? Dan lagu daerah mana yang paling kamu sukai?
Bagaimana caramu sebagai pelajar kelas 7 berkontribusi dalam melestarikan lagu daerah Surabaya? Berikan contoh konkret yang bisa kamu lakukan bersama teman-temanmu di sekolah. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat dinas tersebut? Surat dinas tersebut ditujukan kepada siapa? Apa maksud dan tujuan surat itu dibuat? Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Surat dinas biasa juga disebut dengan surat resmi. Surat dinas hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi. Dengan kata lain, surat dinas tidak boleh ditulis oleh perorangan. Maka, pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Dalam menulis surat dinas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Namun, bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih formal dibandingkan surat pribadi. Selain itu, gaya bahasa surat dinas juga lebih singkat dan jelas. Contoh surat dinas diantaranya surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian nota dinas, dan lain-lain. Tujuan surat dinas. Salah satu tujuan utama dari surat dinas adalah untuk menyampaikan pesan secara resmi antara suatu instansi kepada perorangan atau instansi lain. Surat dinas akan memastikan bahwa komunikasi tersebut memiliki keabsahan dan kredibilitas yang diperlukan. Surat dinas sering digunakan untuk memberikan instruksi atau perintah kepada staf atau pegawai. Instruksi tersebut bisa berupa tugas, penugasan, atau kebijakan baru yang harus diikuti. Surat dinas juga digunakan untuk melaporkan berbagai kegiatan atau perkembangan yang terjadi dalam sebuah instansi kepada pihak yang berwenang atau yang membutuhkan informasi tersebut. Surat dinas dapat digunakan untuk mengajukan permohonan kepada pihak lain, bisa berupa permintaan, dukungan, atau tindakan tertentu. Tujuan lain dari surat dinas juga dapat digunakan untuk memberi peringatan atau sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan atau kebijakan instansi. Tidak hanya itu, surat dinas juga dapat digunakan untuk memberi penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang telah berprestasi dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Kop surat atau kepala surat terletak di bagian paling atas surat. Kepala surat akan memuat nama instansi, logo, alamat, nomor telepon, email, atau faksimil. Berikut adalah contoh kop surat atau kepala surat. Selanjutnya, tempat dan tanggal surat. Surat dinas juga membuat tempat dan tanggal surat dibuat. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya, dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Contoh format nomor surat, garing kode surat, garing angka bulan, garing angka tahun. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah komponen dalam surat yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan. Misalnya, lampiran berkas atau foto. Contoh penulisan lampiran ada di contoh berikutnya. Yang kelima, hal atau perihal. Perihal surat adalah pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan dalam menulis surat dinas. Berikut adalah contoh penulisan tempat tanggal surat, nomor surat, lampiran,
dan hal atau perihal surat. Alamat penerima. Selanjutnya, surat dinas juga akan mencantumkan alamat dari penerima surat. Contoh alamat penerima ada di bawah ini. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Tidak hanya pada surat pribadi, surat dinas juga mempunyai salam pembuka. Namun, sapaan yang dibuat lebih formal. Contoh salam pembuka dalam surat dinas ada di bawah ini. Yang kedelapan adalah isi surat. Kemudian, isi surat dinas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Isi surat dinas berisikan maksud dan tujuan kenapa surat itu dibuat. Berikut adalah contoh isi dari surat dinas. Yang kesembilan, salam penutup. Setelah itu, kamu bisa menulis beberapa kalimat untuk penutup surat. Berikut adalah contoh dari salam penutup. Yang terakhir adalah nama pengirim dan tanda tangan. Di akhir surat, kamu perlu mencantumkan identitas pengirim surat, seperti jabatan pengirim, tanda tangan, stempel, atau cap instansi, nama lengkap pengirim, dan keterangan lain. Berikut adalah contoh nama pengirim dan tanda tangan yang ada di dalam surat dinas.